Bapak Presiden sekarang itu dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu nggak gampang. Mas Gibran tuh jadi wakil presiden sekarang lewat makian, lewat bulian. Jadi mentally ini anak lebih siap daripada Bapak. Kan emas itu ya makin digosok, makin besar tekanannya. Ketika di bawah itu, di dalam permukaan itu kan makin mahal. Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Ini ada yang bilang Mas Gibran ditinggal sendirian. Hah, ngimpi kali ya. Faktanya Bapak Prabowo Subianto malah pasang badan langsung ya buat wakil presiden kita. Wakil presiden mudanya. Itu bukan kode ditinggal ya. Itu tanda dipercaya. Jadi jangan kebanyakan halu kalian para pembenci ya. Mas Gibran Raka Buming Raka juga bukan cuma anak siapa, ya kan? Emang banyak yang bilang dia cuma penerus. Padahal ya bisa jadi justru dia ini lebih lebih taktis dan lebih berani ya ambil langkah dibandingkan Bapak Jokowi. Waktu Pak Jokowi aja lawan sudah kelabakan, ya kan? Udah teriak sana sini kayak kehilangan arah. Lah ini Mas Gibran Raka Buming Raka ya mulai bener-bener main serius ya, siap-siap aja ya. Yang hobi nyinyir ya makin panas itu kupingnya, iya nggak? Gimana ini menurut kalian? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Luar biasa. Mau bahas apa kita, Bung? Kita mau bahas dulu katanya wakil presiden kita lagi ditinggalkan beramai-ramai oleh partai politik pendukung. Masa iya? Ya, Mas Gibran Raka Buming Raka ditinggal sendirian. Wah, siapa loh bang yang bilang seperti itu? Hah? Ya emang ngaco ya, ngaco benar kalau ada orang yang bilang seperti itu. Kok bisa-bisanya ngomong ngawur seperti itu ya? Hah? Apa nggak ngelihat fakta mereka itu? Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Anda ikuti kan? Ternyata tampil menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Wah, ini masa iya dibilang ditinggal sendirian? Lawang Bapak Prabowo Subianto ya sampai pasang badan langsung ya buat Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini jelas ya, itu namanya dibela terang-terangan ya, bukan dilepas sendirian. Ya kalau masih dibilang ditinggal, ya berarti yang ngomong itu antara nggak ngelihat fakta atau pura-pura buta mereka itu ya, para pembenci. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga spill kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Spill di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Tulis. Mas Gibran tuh jadi wakil presiden sekarang lewat makian, lewat bulian. Jadi mentally ini anak lebih siap daripada Bapak. Nah,
asalkan Mas Gibran ini konsisten terus ya ke depan, bisa jadi ini akan jadi politisi yang lebih jago daripada bapaknya gitu. Wow. Karena proses dia tumbuh kembang itu dikristalisasinya lebih, kan emas itu ya makin digosok, makin besar tekanannya ketika di bawah itu, di dalam permukaan itu kan makin mahal harganya. Betul. Makin tinggi gitu nilainya. Ya ini yang dialami sama Gibran. Politisi siapa coba kayak Gibran sekarang yang sejak usia muda seperti sekarang ini ya udah digojlok kayak begini by media, Benar. by public perception. Ya apa coba? Ini Gibran melalui itu gitu semua. Dan lucunya, menariknya adalah empati publik tidak berkurang gitu sama sosok Gibran ini ya. Cek aja bahkan di mesin sentimen aja orang mungkin mikirnya negatif. Enggak kok, kita cek di mesin sentimen positif malah. Gitu. Kita cek di mesin sentimen positif. Jadi ada die hard ya. Mas Gibran ini menciptakan die hard Gibran yang luar biasa gitu. Ketika memang ada juga haters yang luar biasa. Ya biasa kan ya. Pada saat ada tekanan yang luar biasa, ada juga di sebelah sini yang memberikan tekanan lain gitu. Iya. Ya, kalau tekanannya kurang ya saya juga lebih kurang juga kan. Justru karena sekarang serangannya masif ya. Dari proses MK lah dipertanyakan, terus kemudian anak muda pelangap-longo, nggak baca buku, terus apalagi ya, sampai sekarang kan pemakzulan gitu. Ini hanya akan menciptakan pendukung-pendukung Gibran fanatik lainnya, yang akan memperkuat Prabowo Gibran menurut saya ke depan gitu. Karena orang jadi melihat perbedaan yang sangat radikal ya antara yang benci banget dan yang cinta banget. Mas perhatiin di komentarnya jadi, saya perhatiin terus kan komentarnya tuh. Ada yang jahat komentarnya ya, tapi yang muji-muji juga banyak. Nah ya gimana ya, Mas Gibran Raka Buming Raka itu tahan banting pokoknya ya. Diremehkan sudah biasa, diserang ya santai aja nih Mas Gibran Raka Buming Raka. Justru makin ditekan ya, makin kelihatan mentalnya ini makin kuat. Emang ya ada prediksi Mas Gibran Raka Buming Raka ya bisa lebih handal dan lebih taktis ya dari Pak Jokowi. Dan kita semua udah tahu lah ya. Ya waktu Bapak Jokowi ini ya saja apa ya, lawan-lawan dari Bapak Jokowi ini ya sudah kelabakan apa ya, kelabakan maksud saya, kelabakan setengah mati ya. Lah ini kebayang nggak kalian kalau Mas Gibran Raka Buming Raka ini benar-benar main lebih rapi dan lebih tajam lagi. Yang sekarang nyinyir bisa-bisa ya makin panik mereka. Iya enggak? Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja ya video berikutnya. Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Nah ini di balik jabatan ada pesan dalam banget ya dari Pak Jokowi ya untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Ojo kemajon ya, jangan kebablasan, jangan lupa posisi ya enggak. Ya karena jelas Mas Gibran Raka Buming Raka itu wakil presiden. Di atasnya masih ada Bapak Prabowo Subianto. Itu ya pesan yang sangat mendalam banget ya kan. Mas Gibran ini ya harus tahu batas, tahu peran. Itu justru ya, Mas Gibran itu makin tambah kuat. Ini jelas. Wah, masukannya ini masuk banget ya enggak? Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Bapak Presiden sekarang itu
dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Wah. Dan dengan Bapak menyinggung itu bagaikan itu Bapak sudah masuk akan musuh akan bangkit semua. Alah. Ini orang tiba-tiba banget gitu loh. Hah? Muji-muji Bapak Prabowo Subianto. Ya, namanya Said Didu. Kok bisa-bisanya gitu loh ya. Dan kalau yang bilang Mas Gibran Raka Buming Raka ini ditinggal, yaitu dari Said Didu ini, ya wajar aja lah ya. Banyak masyarakat yang yang nggak nganggep serius ucapan itu. Ya soalnya rekam jejak dari Said Didu ini emang suka banget bikin gaduh nih orang. Dan ini tadi tiba-tiba ya kayak menjilat Bapak Prabowo Subianto ya. Tiba-tiba muji-muji Bapak Prabowo Subianto. Ngarep kursi atau gimana ini maksudnya? Alah. Kok ya nggak ada malu-malunya ya nih orang? Kita semua tahu bahwa provinsi ini terkenal oleh 2 komoditas utama. Yang pertama itu karet dan juga sawit. Kira-kira Pak Cianis punya program khusus nggak untuk petani karet dan juga kelapa sawit? Silakan Pak Anies. Makasih. Paling tidak 4 hal. Apa? Satu adalah subsidi untuk pupuk dan bibit. Itu akan kita siapkan. Nomor 1, yang paling penting. Sawit. Kemudian, nih ya. Yang kedua nyawit adalah orang. banyak yang memiliki problem dengan status tanahnya. Karena itu di sini akan kita siapkan reforma agraria sehingga memiliki kejelasan atas status tanah. Kemudian yang ketiga, kita semua menyadari perlu ada sertifikasi. Kita akan siapkan sertifikasi untuk Indonesian Sustainable Palm Oil yang proses sertifikasinya kita buat supaya lebih mudah, lebih simpel, supaya semua bisa mendapatkan dengan mudah. Yang keempat adalah akses permodalan, karena mereka membutuhkan permodalan yang cukup. Insya Allah 4 itu yang kita ingin kerjakan, dan mudah-mudahan dengan begitu petani karet, petani kelapa sawit, mereka akan bisa tumbuh berkembang. Wow. Anak abah mana nih suaranya? Si yang paling anti sawit, ternyata abahnya sendiri punya niatan makin suburkan sawit itu loh. Baru juga bulan Februari 2026 kok sudah kampanye aja nih orang. Kok optimis sekali sih abah? Optimis sekali kalahnya. Yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya, sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Apa? Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai, bukan. Tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif.
Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Emang mulut Anies manis ya, manis banget. Abah Anies Baswedan ya kasih solusi buat Palestina. Oke, niat baik kita hargai ya. Tapi bentar dulu deh Bapak ya, bentar dulu. Maaf nih ya. Waktu pegang Jakarta aja urusan banjir, macet, dan tata kota masih jadi PR loh ya. PR panjang banget ya. Kok sekarang sudah lompat bahas solusi ya level internasional? Aduh. Bukan nggak boleh bicara soal Palestina loh ya, tapi publik ya, masyarakat ini ya dong bertanya-tanya gitu loh ya soal rekam jejak dari Abah Anies Baswedan. Ya jangan sampai jago kasih resep di luar negeri, tapi ya dapur sendiri kerjaan Abah Anies Baswedan ya itu belum beres. Iya enggak? Aduh. Kok bisa ya? Daftar proyek gagal Anies Baswedan. Berikut 5 proyek gagal Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. 5 proyek 1. gagal. Proyek penyelenggaraan Formula E. Proyek yang menghabiskan dana ratusan miliar tersebut hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta. Merugikan. Karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. 2. Sodetan Ciliwung. Proyek yang dibuat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta tersebut gagal diselesaikan oleh Anies. 3. Kaitief Sunter. Proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau Intermediate Treatment Facility yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara gagal menghasilkan listrik. 4. Sumur resapan. Salah satu proyek unggulan Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di kawasan Jakarta ini juga unggulan gagal. sekali. Bahkan sumur resapan hanya membahayakan warga Jakarta karena dibangun di tengah jalan raya. 5. Rumah DP 0%. 0%. Program rumah DP 0% ini juga gagal dilakukan Anies Baswedan. Nah, itulah daftar 5 proyek gagal Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini loh. Waktu pegang DKI Jakarta saja masih banyak yang bilang pekerjaan-pekerjaannya itu ya belum beres. Banjir tetap datang, macet gak hilang-hilang ya. Janji sana sini masih jadi bahan. Ya ini tagihan dari masyarakat ya kan, jelas. Sekarang Abah Anies Baswedan mau kasih arahan maksud saya, arahan urus negara orang. Aduh, kok bisa ya? Abah. 5 fakta mengapa lebih baik Gibran Rakabuming daripada Anies Baswedan. Halo Sobat Berani. Selamat datang kembali di Daftar Berani. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik panas. 5 fakta mengapa lebih baik Gibran Rakabuming daripada Anies Baswedan. Siap-siap, karena faktanya menarik banget dan bikin kamu mikir 2 kali. Apa ini? Fakta pertama, prestasi nyata di Solo. Sebelum jadi wakil presiden, Gibran sukses memimpin kota Solo. Ia bangun dan revitalisasi pasar, bikin sentra UMKM mebel, sampai menghadirkan Masjid Raya Sheikh Zayed yang jadi ikon baru kota. Langkah ini membuktikan Gibran bisa kerja konkret, bukan cuma janji politik. Fakta kedua, penghargaan dari negara. Gibran pernah terima penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha sebagai wali kota berprestasi. Bahkan di awal pemerintahannya bersama Prabowo, ia langsung klaim banyak capaian. Artinya, Gibran sudah diakui di tingkat nasional. Fakta ketiga, usia muda dan energi baru. Di politik, stamina dan ide segar itu penting. Gibran yang masih muda dianggap punya semangat dan kemampuan adaptasi lebih cepat menghadapi tantangan zaman digital. Sementara Anies memang berpengalaman, tapi generasi muda lebih melihat sosok yang dekat dengan mereka. Fakta keempat, reputasi dan konsistensi. Gibran sering jadi sasaran kritik, tapi programnya tetap bisa dicek langsung hasilnya. Dari Solo sampai ke kebijakan nasional, ada bukti kerja yang bisa dilihat. Sedangkan Anies juga kerap jadi sasaran hoaks, tapi citranya sering terbelah, ada yang sangat mendukung,
Ada juga yang keras mengkritik. Fakta kelima, momentum politik. Sekarang Gibran sudah menjabat wakil presiden. Posisi ini sangat strategis, memberinya pengalaman nasional sekaligus legitimasi politik yang kuat. Dibandingkan Anies yang kini tidak punya jabatan publik, jelas Gibran berada di panggung utama. Nah, Sobat Berani. Nah, jangan banyak-banyak ya. Ini tadi keunggulan dari Mas Gibran Raka Buming Raka. Aduh, salah kan jadinya. Ini tadi ya keunggulan dari Mas Gibran Raka Buming Raka dibandingkan Abah Anies Baswedan. Waduh. Ya kalau sudah seperti ini yang bisa menilai ya kalian-kalian saja ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.